Halo teman-temanku, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat ya. Teman-teman, hari ini saya bangga sekali ya. Setiap ada anak bangsa yang membanggakan merah putih di internasional, saya tuh hatinya selalu mendoakan ya. Semoga dia sehat terus, semoga dia tetap bisa membawa merah putih berkibar ya. Inilah salah satu duta-duta atau pahlawan-pahlawan Indonesia di luar negeri atau pahlawan olahraga Indonesia yang mengharumkan ya, bukan menghancurkan ya. Bayangin aja, dia usaha dari kecil, dari usia 5 tahun sudah menggembleng dirinya balapan demi mengharumkan nama bangsa ya. Bayangin aja teman-teman, dari kecil dia menghilangkan waktu-waktu untuk bermain, dia berlatih ya untuk keluarga dan bangsa ini teman-teman. Tapi di sisi lain negara ini banyak pengkhianat-pengkhianatnya, banyak koruptor-koruptornya yang sudah difasilitasi oleh bangsa dan negara, dikasih gaji, dikasih jabatan, masih korup, masih maling uang rakyat. Nah, ini sangat bertolak belakang dengan pahlawan ya, dengan pahlawan kita Ega Pratama ya, Veda Ega Pratama yang mengharumkan nama bangsa di kancah balapan Moto3 teman-teman. Bukan hanya di tri, di rookie dia adalah yang terbaik teman-teman. Jadi Veda ini punya gelar Rookie of the Year ya, 2026 ya, rookie terbaik ya, menggeser Uriate kemarin kena diskualifikasi, dan sekarang yang kena diskualifikasi lagi ya ada lagi Fernandes teman-teman ya. Adrian Fernandes ini juga kena diskualifikasi 6 pertandingan ya. Akhirnya Veda Eka Pratama langsung melejit urutan ketiga klasemen sementara. Luar biasa kan? Sedangkan Hakim Danis dari Malaysia tertinggal jauh. Jadi Veda sekarang sudah berada di klasemen urutan ketiga ya teman-teman. Semua media, sebenarnya saya mau buka ini ya teman-teman, media-media yang bersangkutan, tapi nggak usah saya bacakan media-media lokal saja ya teman-teman. Ini memberitakan tentang Veda Eka Pratama resmi sudah menempati posisi ketiga. Tadinya 5 Uriate di diskualifikasi langsung naik 4, dan Fernandes hari ini atau kemarin ya juga kena ya. Akhirnya Veda Eka sekarang urutan ketiga di klasemen Moto3 teman-teman. Ya, jadi merah putih semakin berkibar ya, merah putih harum namanya gara-gara anak muda 17 tahun dari Gunung Kidul. Ini kenapa saya utarakan tentang merah putih teman-teman, karena saya melihat kebobrokan negara ini ya, kebobrokan para birokrat ya, yang tidak ada integritasnya. Ternyata tidak malu sama anak muda yang namanya Veda. 17 tahun sudah mengharumkan nama bangsa, mengharumkan merah putih. Setiap minggunya teman-teman dipuja dan dipuji merah putih, disebut Indonesia terus menerus. Ada seorang anak muda yang begitu konsisten ya, begitu konsisten balapan, dengan kecepatannya, dengan kesabarannya, dia membawa merah putih di pundaknya ya. Coba kalau kita bayangkan hari ini dengan koruptor-koruptor yang menggerogoti ya, menggerogoti uang negara ratusan triliun teman-teman, digerogoti. Kita ambil contoh aja MBG, kepala MBG, wakil kepala MBG, belum nanti yang lain-lain pasti ya akan bertambah lagi. Itu orang yang sudah dibayar oleh negeri ini, orang yang sudah dibayar oleh negara ini ya, dibayar, digaji besar, tapi masih berkhianat, tidak ada integritas. Dibandingkan dengan anak 17 tahun Veda Eka Pratama, jauh kemana-mana. Veda tanpa pamrih, tanpa perhatian pemerintah, dia berdiri di atas bendera motor tim Asia ya, Honda tim Asia. Dia menyebut, membawa merah putih, disebut-sebut Indonesia. Ya, ironis nggak teman-teman? Ya ini ya, negara harus memberikan penghargaan kepada Veda Eka Pratama. Daripada uang dibuang-buang pejabat-pejabat korup, buat apa lagi? Ya, mereka tidak mengharumkan nama bangsa. Ya, Veda Eka mengharumkan nama bangsa teman-teman. Masih banyak lagi anak-anak muda yang mengharumkan nama bangsa ya. Ini seharusnya menjadi perhatian nih
bagi orang-orang yang katanya terhormat di gedung mewah, di ruangan ber-AC, ya, perhatikan di anak muda yang membawa merah putih, harumkan nama Indonesia, harumkan merah putih di kancah internasional, bertolak belakang, ya. Nah, saya sebenarnya mau kupas secara detail, tapi waktu saya batasi aja ya, nggak lama-lama berita ini, teman-teman. Jadi Veda hari ini sudah merebut posisi ya dari Adrian Fernandez yang selama ini terlihat kencang, ternyata dia kena diskualifikasi, ya. Saya nggak beritakan secara detail tentang mesinnya yang diperkirakan ada yang sedikit nggak beres, maksudnya ada manipulatif di situ ya, akhirnya kena dis. Dan Veda Ega resmi ya, mudah-mudahan terus naik, syukur-syukur bisa menggeser yang kedua, walaupun jaraknya agak jauh ya dengan yang kedua teman-teman, tapi untuk urutan ketiga ini saya rasa luar biasa. Itu aja ya teman-teman, berita singkat bahwa resmi Veda Ega Pratama hari ini sudah merebut posisi ketiga klasemen sementara Moto3 ya 2026. Sampai jumpa.